Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elnia Livilasti dengan NIM 15022233315. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan penyeramaan diri saya dengan Instagram elni.png. Nah, username elni.png itu mencerminkan identitas personal yang simple dan juga mudah diingat dengan fokus pada konten visual dan estetika yang modern dan menarik. Bio yang saya pilih adalah Living Life to the Fullest with. Nah, bio tersebut tuh mencerminkan semangat menikmati hidup sepenuhnya bersama hal-hal serta orang-orang yang berarti. Nah, selanjutnya adalah self-discovery. Nah, saya telah melakukan proses self-discovery melalui analisis SWOT dan menemukan bahwa kalian saya dalam bidang editing foto, kuliner, dan juga fashion. Nah, hal tersebut tuh dapat menjadi landasan kuat untuk penjeramaan diri yang saya pilih. Nah, saya memiliki minat tinggi dalam menciptakan konten visual seperti poster dan desain grafis serta merasa percaya diri dengan selera kuliner dan gaya berpakaian saya. Namun, saya menyadari kelemahan saya dalam bidang editing video yang merupakan keterampilan penting untuk mendukung penjeramaan diri yang saya pilih. Meskipun begitu, saya optimis dengan peluang untuk berkembang dan berkomitmen meningkatkan kemampuan editing video saya agar citra diri saya tuh lebih kuat. Nah, saya juga memutuskan untuk menonjolkan tema keberanian serta kreatif dalam penjeramaan diri saya. Terkaitan konten yang saya buat dengan materi di pertemuan ketiga, yaitu berjudul Dinamika Penjeramaan Diri. Nah, dengan membagi coffee shop favorit di Instagram, saya memproyeksi gaya hidup dan preferensi personal yang hangat dan menyenangkan. Nah, postingan ini tuh memperkuat jeramaan diri saya, membangun kedekatan dengan audiens, dan menghubungkan mana inner circle ke outer circle di dunia digital. Melalui logika induktif dan deduktif, saya menunjukkan bahwa tempat-tempat seperti ini tuh sangat penting untuk memperkaya momen bersama, momen berharga bersama. Nah, untuk mission statement-nya itu adalah tentang kuliner dan coffee shop. Ada core structure-nya ada doyan makan dan nongkrong. Extended structure-nya ada warm, cozy, and aesthetic. Khalayak khususnya ada penyuka coffee shop, kontennya foto feeds Instagram, emosinya senang. Nah, untuk konten kedua pada pertemuan ketiga adalah konten K-pop stuff. Nah, dengan membagikan review mengenai tempat merchandise K-pop ini yang beragam dan lucu ini di Instagram, saya memproyeksikan gaya hidup yang penuh dengan kreativitas dan kecintaan terhadap budaya pop. Nah, postingan ini tuh memperkuat penamaan diri saya sebagai seorang yang memiliki minat khusus dan selera unik, serta membangun kedekatan dengan audiens yang memiliki kesamaan minat. Melalui pengalaman pribadi saya menghubungkan inner circle saya yang suka K-pop ke outer circle audience di dunia digital. Nah, dengan menggunakan logika induktif, saya membuktikan bahwa tempat ini tuh berhasil menjadikan produk yang menarik. Sementara dengan logika deduktif, saya menegaskan bahwa tempat seperti ini penting bagi penggemar K-pop untuk menemukan barang yang unik dan juga lucu. Nah, untuk mission statement-nya adalah tentang tempat. Core structure-nya adalah doyan K-pop dan aksesoris lucu. Extended structure-nya fun. Khalayak khususnya fans K-pop, kontennya foto feeds Instagram, emosinya senang dan excited. Oke, selanjutnya ada materi pertemuan 4, yaitu strategi penjeramaan diri. Nah, konten yang saya tunjukkan adalah konten saat saya bernyanyi bersama teman-teman saya. Nah, saat saya bernyanyi di atas panggung bersama teman-teman saya memproyeksikan kepribadian dan emosi saya kepada audiens, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, penampilan ini tuh mencerminkan perasaan saya yang sulit diungkapkan, yang saya ekspresikan melalui penampilan ini di panggung. Dengan demikian, konten ini tuh bukan hanya menunjukkan keahlian saya, tapi juga memperlihatkan kepribadian saya dan bagaimana saya ingin dilihat oleh audiens. Saya juga menciptakan pesona sebagai seseorang yang percaya diri dan juga berani, yang membangun kedekatan emosional dengan audiens dan memperkuat penjeramaan diri saya. Selanjutnya, materi keempat, saya memberikan konten review cafe, yaitu Taylor's Wife Louise.
Jadi saat saya mereview tempat makan baru yang lucu ini, saya memproyeksikan kepribadian saya yang menghargai keindahan dan suasana yang unik. Nah, konten ini tuh tidak hanya berbagi rekomendasi tempat, tapi juga menunjukkan selera saya dalam memilih tempat yang nyaman dan juga menarik. Nah, dengan demikian, saya memperkuat dinamaan diri saya sebagai seseorang yang cermat dalam memilih pengalaman visual dan atmosferik yang dapat terhubung dengan audiens yang memiliki minat serupa dalam mencari tempat-tempat yang menyenangkan dan juga estetik. Selanjutnya move ke pertemuan kelima, yaitu dengan materi sistem internal dan eksternal antropologi masyarakat. Nah, pada materi ini saya memberikan konten tentang review tempat makan juga. Nah, dalam konten ini tuh saya mengunjungi Blok M dan mencoba makanan China yang baru di sana yang menawarkan pengalaman unik dengan rasa otentik. Nah, selama kunjungan saya merasakan bagaimana sistem internal saya tuh dipengaruhi oleh keinginan untuk menjelajahi hal-hal yang baru dan memenuhi kebutuhan akan kebaruan yang saya temui dalam variasi hidangan yang ditawarkan. Nah, sebagai bagian dari masyarakat yang terus berkembang, saya merasa perlu untuk berbagi pengalaman ini sebagai bagian dari penjeramaan diri saya, mengebukan dengan kebutuhan untuk berbagi identitas dan juga memperkenalkan hal baru yang saya temui kepada pengikut saya, sekaligus memenuhi kebutuhan sosial untuk berbagi pengalaman yang positif. Selanjutnya dengan materi yang sama, ini ada konten review Kuro Cafe yang bertemakan Ghibli. Nah, mengunjungi tempat yang bertemakan Ghibli ini, saya kebetulan bersama teman-teman saya, itu adalah pengalaman yang memperkuat ikatan sosial saya dan juga memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dalam konteks kolektif. Nah, dalam hal ini tuh penjeramaan diri saya dibentuk oleh pengalaman bersama di mana interaksi sosial menjadi pusat dan dari perjalanan ini. Nah, sistem internal saya itu yang terdiri dari keinginan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan merayakan momen kebersamaan, mendorong saya untuk berbagi foto bersama teman-teman sebagai bentuk apresiasi terhadap momen bersama orang yang terdekat. Nah, interaksi sosial yang tercipta selama sesi foto booth itu juga dapat memperkuat hubungan kita dan menciptakan kenangan bersama yang tidak hanya membentuk kenangan pribadi, tapi juga meningkatkan persepsi sosial tentang siapa saya dan apa yang saya hargai dalam kebersamaan. Nah, untuk selanjutnya adalah materi ke-6, yaitu konstruksi eksternal. Nah, pada konten ini saya membagikan rekap saya pada saat menonton konser NCT Dream. Nah, saya fokus pada socialization dengan mengadakan polling interaktif mengenai konser secara umum. Nah, dalam polling ini tuh saya membagikan video atau konten terkait konser. Nah, kemudian saya bertanya kepada pengikut saya yang pernah menonton konser, apakah mereka merasakan kesenangan setelah menghadiri acara tersebut. Nah, tujuan dari polling ini tuh adalah untuk mendorong interaksi dengan audiens, memicu percakapan seputar pengalaman konser, dan mempererat hubungan dengan pengikut melalui pertanyaan yang relevan dengan minat mereka, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan membangun jeramaan diri saya yang lebih dekat dengan para audiens. Selanjutnya, masih dengan materi yang sama, saya membagikan foto bersama ayah saya dengan menggunakan konsep Aston. Saya membuat konten yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif nih dan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, konten tersebut tuh saya berbagi pengalaman pribadi saya yang bisa bertahan hidup dengan tubuh tanpa kehadiran sosok ayah sejak 2018. Saya ingin memberikan pesan bahwa pelajaran dan nilai yang diajarkan oleh ayah saya saat dia masih ada sangat berharga dan terus berguna hingga sekarang. Nah, melalui postingan ini tuh saya ingin memberikan citra positif bahwa saya adalah wanita yang kuat, serta mengingat audiens untuk tidak menyanyiakan orang tua atau orang terkasih di sekitar mereka, di sekitar kita juga. Nah, cinta dan penghargaan terhadap mereka seharusnya selalu ada selagi mereka masih ada dan hidup bersama kita. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu materi pertemuan ke-7, pengalaman diri dan juga kreativitas. Nah, pada konten yang saya share pada materi ini adalah konten saat saya bernyanyi
mengcover lagu bersama teman saya itu si Bel. Nah, konten cover song yang saya buat bersama teman saya ini mencerminkan kreativitas dan kolaborasi. Nah, saya menyanyi sambil bermain gitar, sementara teman saya juga menyanyi. Jadi menciptakan karya baru yang eksploratif dan penuh improvisasi. Nah, proses ini tuh menggambarkan metode heuristik di mana kami tuh mengandalkan intuisi dan pengalaman untuk menghasilkan musik tanpa aturan kaku. Nah, melalui kolaborasi ini tuh kami mengatasi tantangan dengan kegembiraan dan keyakinan, serta saling mendukung dalam menciptakan karya yang lebih bernilai. Nah, kegiatan ini tuh tidak hanya menghasilkan hiburan, tetapi juga menjadi wadah untuk mengekspresikan diri dan mempererat hubungan sosial kami. Selanjutnya adalah yang terakhir. Nah, pada konten ini saya membagikan saya makan pizza terenak yang ada di Bandung bersama teman saya yang berasal dari Pontianak. Nah, konten saya tuh tentang mencicipi pizza ini tuh menggambarkan eksplorasi dan kreativitas dalam mencari pengalaman baru. Yang seperti mengunjungi tempat-tempat yang terkenal dengan pizza lezat ini adalah bentuk dari kegiatan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kebaruan juga, untuk mengeksplorasi rasa dan kualitas makanan. Nah, proses ini tuh mencerminkan kreativitas dalam menemukan tempat-tempat unik yang memberikan pengalaman berbeda dan berkualitas. Nah, dengan berbagi pengalaman tersebut, saya tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu saya, tapi juga memberi nilai lebih kepada audiens yang mungkin mencari rekomendasi tempat makanan yang patut dicoba gitu. Jadi konten ini tuh memanfaatkan intuisi dan pemahaman tentang cita rasa yang lebih mendalam dengan tujuan memberikan informasi yang berguna dan inspirasi untuk orang lain. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.